Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan chapter 11 tentang depreciation, impairments, and sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Danish IC Shifa Rizky dengan NPM akhir 202. Lalu yang kedua ada Ahmad Faiz Ferdiansyah dengan nomor NPM akhir 211. Lalu ada Salsya Bila Cynthia Ramawati dengan NPM akhir 220. Lalu ada saya Nindya Nezela Fauzi dengan NPM akhir 248. Depresiaton atau penyusutan adalah proses alokasi sistematis biaya aset tetap seperti mesin, bangunan, atau peralatan menjadi beban selama masa manfaatnya. Dalam akuntansi, depresiasi bukan bertujuan untuk menilai kembali nilai pasar aset, melainkan untuk mencocokkan biaya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Tiga faktor utama yang menentukan besarnya depresiasi adalah biaya perolehan, cost, umur manfaat, useful life, dan nilai sisa, residual value. Dengan demikian, depresiasi membantu perusahaan menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat terkait kinerja dan posisi keuangan. Metode depreciation. Perusahaan dapat memilih berbagai metode depresiasi sesuai dengan pola konsumsi manfaat ekonomi dari aset. Metode ini harus sistematis dan rasional agar mencerminkan penggunaan aset secara tepat. Selain metode, terdapat juga berbagai isu praktis dalam penerapan depresiasi seperti perubahan estimasi, depresiasi parsial, dan pemisahan komponen aset. Pemahaman metode dan isu ini penting untuk memastikan laporan keuangan tetap relevan. Contoh dari metode depresiasi adalah straight line method, yaitu beban depresiasi sama setiap periode karena diasumsikan manfaat aset konstan. Lalu ada activity method, yaitu beban depresiasi berdasarkan tingkat penggunaan atau output aset. Lalu yang terakhir ada accelerated methods, yaitu memberikan beban lebih besar di awal masa manfaat. Contohnya ada sum of the years digits yang menggunakan proporsi berdasarkan sisa umur aset. Lalu ada declining balance yang menggunakan tarif tetap pada nilai buku yang menurun. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai impairment atau penurunan nilai aset. Jadi impairment ini terjadi ketika carrying amount atau nilai tercatat suatu aset itu lebih besar dibandingkan recoverable amount, yaitu nilai yang masih dapat dipulihkan dari aset tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa aset sudah tidak mampu memberikan manfaat ekonomi sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Indikator terjadinya impairment bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, misalnya terjadi kerusakan fisik pada aset, penurunan kinerja, atau perubahan rencana penggunaan aset. Sedangkan dari sisi eksternal bisa disebabkan oleh penurunan harga pasar, perkembangan teknologi, maupun perubahan regulasi atau kondisi ekonomi. Untuk menentukan recoverable amount itu perusahaan membandingkan dua nilai, yaitu fair value less cost to sell dan value in use, lalu menggunakan nilai yang lebih tinggi. Jika carrying amount lebih besar dari recoverable amount, maka perusahaan harus mengakui impairment loss dengan rumus impairment loss sama dengan carrying amount dikurangi recoverable amount. Jurnal ini dibuat adalah untuk mendebit kerugian penurunan nilai dan mengkredit akumulasi depresiasi atau akun aset. Selanjutnya saya akan membahas tentang reversal of impairment loss atau pembalikan kerugian penurunan nilai. Jika pada periode berikutnya recoverable amount ini mengalami peningkatan, maka perusahaan diperbolehkan melakukan pembalikan atas kerugian impairment yang sebelumnya telah diakui. Namun ada ketentuan penting, yaitu nilai tercatat setelah pembalikan tidak boleh melebihi nilai yang seharusnya jika impairment sebelumnya tidak pernah terjadi. Jadi pembalikan hanya sampai batas tertentu. Jurnal yang dibuat adalah mengurangi akumulasi depresiasi dan mengakui recovery of impairment loss. Selain itu, di sini juga dijelaskan tentang cash generating unit atau CGU. CGU ini merupakan kelompok aset terkecil yang mampu menghasilkan arus kas masuk secara independen dari aset lainnya. Langkah pengujian CGU ini dimulai dari mengidentifikasi kelompok aset yang saling berkaitan, kemudian menghitung carrying amount, menentukan recoverable amount, lalu membandingkan keduanya untuk melihat apakah terjadi impairment. Contoh CGU dalam perusahaan bisa berupa divisi produksi, divisi packaging, ataupun divisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai impairment pada aset yang akan dijual. Jadi ketika perusahaan sudah memutuskan untuk menjual suatu aset dan tidak lagi menggunakannya dalam kegiatan operasional, maka aset tersebut itu diukur menggunakan nilai yang lebih rendah antara carrying amount dan net realizable value atau NRV. NRV itu dihitung dengan rumus NRV sama dengan fair value dikurangi cost to sell.
Ada beberapa karakteristik aset yang akan dijual. Yang pertama itu aset tersebut tidak lagi disusutkan. Yang kedua, nilainya dievaluasi kembali pada setiap periode. Yang ketiga, nilainya bisa mengalami penurunan maupun kenaikan sesuai kondisi pasar. Namun jika terjadi kenaikan nilai, jumlahnya tetap tidak boleh melebihi carrying amount sebelum impairment terjadi. Jadi tujuan pengukuran ini adalah agar nilai aset yang dilaporkan tetap mencerminkan nilai yang realistis sesuai kondisi pasar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang konsep komponen depreciation atau penyusutan komponen menurut standar IFRS. IFRS mewajibkan perusahaan untuk menyusutkan secara terpisah setiap komponen dari aset tetap yang nilainya signifikan. Hal ini penting mengapa? Karena komponen-komponen tersebut biasanya memiliki umur manfaat yang berbeda. Dengan demikian, penyusutan yang dilakukan menjadi lebih akurat dan mencerminkan penggunaan aset secara nyata. Nah, sebagai contoh, dalam sebuah pesawat terbang terdapat beberapa komponen utama, seperti rangka pesawat, mesin, dan komponen lainnya. Nah, rangka pesawat ini mungkin memiliki umur manfaat 20 tahun, sementara mesin itu cuma 8 tahun dan komponen lainnya mungkin hanya 5 tahun. Jika penyusutannya tidak dipisahkan, maka biaya penyusutan itu tidak akan mencerminkan konsumsi manfaat aset secara tepat. Namun, tidak selalu mudah untuk mengetahui biaya asli masing-masing komponen. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan dapat mengestimasi biaya komponen berdasarkan harga pasar saat ini, berkonsultasi dengan para ahli penilaian, atau menggunakan metode estimasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Nah, pendekatan ini tuh membantu perusahaan dalam mencatat biaya penyusutan yang sistematif dan rasional serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai nilai aset dalam laporan keuangan. Demikian penjelasan singkat mengenai komponen depreciation. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyusutan untuk periode parsial atau ketika aset diperoleh atau dilepas di tengah periode akuntansi. Dalam praktik akuntansi sendiri, sangat jarang sebuah aset itu dibeli tepat pada awal periode pelaporan atau dijual tepat di akhir periode. Nah, oleh karena itu, beban penyusutan itu harus dihitung secara proporsional sesuai dengan lamanya aset digunakan selama periode tersebut. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung beban penyusutan tahunan penuh terlebih dahulu sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan, bisa metode garis lurus maupun metode dipercepat. Setelah itu, beban penyusutan tahunan ini tuh disesuaikan secara proporsional berdasarkan jumlah bulan atau hari aset tersebut digunakan dalam periode pelaporan. Misalnya jika aset digunakan selama 6 bulan, maka beban penyusutan untuk periode tersebut adalah separuh dari beban tahunan. Nah, pendekatan ini tuh memastikan bahwa beban penyusutan itu mencerminkan penggunaan aset secara adil dan rasional dalam setiap periode, sehingga laporan keuangannya itu menjadi lebih akurat dan representatif. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dua hal penting mengenai depresiasi aset tetap. Pertama, perlu dipahami bahwa depresiasi itu bukanlah sumber dana untuk penggantian aset. Depresiasi itu hanyalah proses alokasi biaya non-cash yang dibebankan selama umur manfaat aset. Dengan kata lain, meskipun beban depresiasi itu dicatat sebagai pengurangan laba, dana yang digunakan untuk mengganti aset itu berasal dari aktivitas operasi perusahaan, yaitu arus kas yang dihasilkan dari penjualan produk atau jasa. Nah, yang kedua, perusahaan itu harus secara rutin melakukan peninjauan kembali atas estimasi umur manfaat dan nilai residu aset. Kondisi fisik, teknologi, atau pasar dapat berubah sehingga estimasi awal itu mungkin perlu diperbarui. Nah, jika terjadi perubahan estimasi tersebut, maka perusahaan itu melakukan penyesuaian beban depresiasi untuk periode berjalan dan periode-periode berikutnya secara prospektif. Artinya, perusahaan itu tidak mengubah laporan keuangan pada periode sebelumnya karena perubahan estimasi adalah bagian alami dari proses akuntansi yang dinamis. Contoh sederhananya itu jika umur manfaat aset itu diperpanjang, beban depresiasi tahunan itu akan berkurang mulai periode saat revisi dilakukan. Pendekatan ini tuh menjamin laporan keuangan itu tetap akurat dan mencerminkan informasi terbaru yang tersedia tanpa menyebabkan distorsi laporan masa lalu.
Di sini ada depresi. Depresi merupakan proses atau konsep yang sama dengan depresiasi atau penyusutan, yang dimana merupakan proses alokasi biaya sumber daya mineral atau tambang ke dalam beban selama periode pemanfaatan sumber daya tambang tersebut. Terdapat 3 komponen utama yang dapat memperhitungkan dasar dari depresi, yakni yang pertama ada pre-exploratory cost, yang dimana merupakan biaya sebelum perusahaan memperoleh hak legal untuk mengeksplorasi sebuah area tertentu, seperti biaya survei tempat. Kemudian ya, komponen yang kedua ada exploratory and evaluation cost, yang mencakup biaya memperoleh hak eksplorasi, studi topografi, studi geologi, pengeboran, eksplorasi, pengambilan sampel, serta aktivitas evaluasi kelayakan teknis dan komersial sumber daya mineral. Kemudian yang ketiga ada development cost, yang merupakan biaya yang perusahaan keluarkan untuk membuktikan bahwa proyek tambang atau pengeboran memiliki cadangan sumber daya yang layak secara teknis dan ekonomis untuk diproduksi. Tangible equipment di sini mencakup biaya alat berat seperti alat berat. Kemudian yang intangible equipment mencakup fasilitas tambang seperti shaft atau terowongan bawah tanah. Pencatatan akuntansi untuk depresi yakni menggunakan rumus depresi cost per unit sama dengan total cost dikurangi residual value per atau dibagi dengan total unit available, total estimated unit available. Untuk jurnalnya sendiri, di mana ada kasus apabila perusahaan mengalami depresi tahunan sebesar $250.000, maka jurnalnya adalah sebagai berikut, yakni inventory pada akumulasi depresi, inventory persediaan sebesar $250.000 dan akumulasi depresi sebesar $250.000 di kredit. Yang selanjutnya ada cadangan sumber daya. Estimasi jumlah cadangan sumber daya sering berubah karena adanya informasi baru atas perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, perusahaan harus menyesuaikan depletion rate atau rata-rata depresi secara prospektif jika terjadi perubahan estimasi recoverable reserves atau cadangan sumber daya alam. Perubahan ini diperlakukan sama seperti perubahan estimasi umur manfaat pada depresiasi atau penyusutan. Yang kedua, di sini ada likuidasi dividen. Adalah dividen yang melebihi saldo laba ditahan, sehingga sebagian dividen sebenarnya merupakan pengembalian modal kepada pemegang saham. Dalam kasus ini, bagian dividen yang merupakan pengembalian modal dicatat sebagai mendebit share premium, bukan retained earning atau laba ditahan. Dari kelompok kami, kurang lebihnya atas perkataan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.